Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan hikmah yang ke-15, di mana sedikit merefresh kepada hikmah ke-14 dalam waktu yang lalu. Ibnu Athaillah membawa kita untuk secara teologis begitu ya, makin mendalam ya, di mana teologi dibalut dengan tasawuf ya, untuk kemudian melihat segala sesuatu ada eksistensi Allah, ada wujudul haq ya, di semua sesuatu yang kita alami, yang kita lihat, yang kita lakukan, dan seterusnya. Ini di dalam rangka tentu untuk melatih diri kita agar senantiasa kita ingat, karena salah satu ajaran substantif di dalam dunia tasawuf adalah zikir ya, atau metode atau cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan menyebut asma Allah, dengan mengingat Allah. Ya, mengingat atau orang Jawa bilang eling ya, itu kan ada berbagai macam cara menyebut, atau dalam bahasa Arabnya zikir begitu ya, yang itu kemudian kita hayati, kemudian kita renungkan, lalu kita dengan dengan penuh kekhusyuan begitu ya, untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks menghadirkan itu tentu adalah kekuasaan Allah, kehadiran Allah, di mana peran yang kemudian akan kita rasakan ketika Allah hadir dalam diri kita dimanapun kita berada. Siapapun kita, apapun profesi kita, sebagai seorang pejabat publik, karena Allah hadir dalam diri kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis, ketika Allah hadir dalam diri kita akan senantiasa berbisnis dengan cara-cara yang baik, menjauhi kebohongan, menjauhi penipuan, menjauhi merugikan orang lain. Kalau misalnya kita sebagai seorang yang berprofesi sebagai apapun profesi kita begitu ya, ketika Allah hadir dalam diri kita, maka kita akan mampu ya mengingatkan diri kita untuk berbuat yang senantiasa terbaik di dalam rangka kita melakukan aktivitas-aktivitas duniawi, tapi di situ kemudian karena kita niati ibadah akan memiliki dimensi ta'abudi. Ini kalau kemudian kita hubungkan sedikit dengan hikmah yang ke-14 yang lalu. Di dalam hikmah ke-15, Ibnu Athaillah mengatakan, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawujudin ma'ahu. Ini masih erat kaitannya dengan hikmah yang ke-14 tentang bagaimana kita mesti harus membawa diri untuk melihat eksistensi atau keberadaan Allah atas semua hal, atas semua peristiwa, dan atas semua sesuatu yang kita saksikan atau yang kita lihat. Mimma ku setengah saking barang ya dulu kakang nuduhaken ka ing sira ala wujudi qahrihi ing atase wujude zat kang ala wujudi qahrihi ing atase wujude kekuasaane Allah begitu ya, subhanahu hale maha luhur Gusti Allah. Qahrun bisa dimaknai maksa gitu ya, tapi juga kita prefer ya untuk mengartikan kekuasaan Allah begitu. An hajaba utawi yento nutup ka ing sira anhu saking Allah ya. Jadi khitabun li amatin nas, jadi menutupi kalian semua begitu dari Allah, bima kelawan barang laisa kang ora ana utawi ma ora neku bimaujudin wujud mahu sartane Allah. Jadi di hikmah yang ke-15 ini kalimat dari Ibnu Athaillah menurut saya cukup unik ya. Karena nanti di hikmah ke-16 lebih sophisticated lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang juga retoris ya, kalimat-kalimat retoris sangat panjang. Bagaimana mungkin Allah itu menutup kita dari Allah padahal beliau adalah maha pembuka misalnya. Bagaimana mungkin kemudian Allah menutup kita dari Allah, menutup kita darinya padahal Allah itu zat yang memiliki kekuasaan untuk membukakan pintu kepada hambanya, dan seterusnya. Itu artinya mendapatkan pintu ya, terbukanya kita begitu ya. Itu kalau
saya coba pahami dari diksi atau dari narasi yang dipakai oleh Ibnu Athaillah ini adalah ada peran prerogatif Allah tentu gitu ya, sebagaimana kita pernah ulas di dalam hikmah yang ke-7 kalau saya tidak salah begitu ya. Saya lupa urutannya tapi ada kalimat idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi, ketika Allah telah membukakan dimensi kemarifatan kepada kalian, fala tubali ma'aha an qalla amalu. Enggak usah lagi kemudian dipertanyakan banyak atau sedikitnya amal kalian begitu ya. Karena Allah ketika sudah membukakan pintu kemarifatan kepada hambanya, pasti memang hamba itu deserve, memang pantas untuk diberi anugerah kemarifatan oleh Allah begitu ya. Ini tentu dimensi otoritas mutlak adikodrati dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha memberi kepada hambanya, yang memberikan anugerah kepada hambanya. Tapi di sisi lain ada dimensi ikhtiari ya, ada dimensi upaya ya. Jadi kita ini begitu ya, ketika kita tidak pernah tahu bagaimana takdir Allah kepada kita. Ya, sawabikul himam la tahriku asfarul aqdar, di hikmah ketiga kita sudah diperkenalkan oleh Ibnu Athaillah bahwa upaya-upaya yang keras itu tidak akan mampu menembus dinding takdir. Itu artinya apa? Kita wajib berusaha semaksimal mungkin, usaha yang paripurna, usaha yang total, tapi juga harus tawakal, juga harus paripurna. Karena tidak ada satupun kita yang mengetahui takdir. Kaitannya dengan hikmah ke-15 ini, begitu ya. Kita juga tidak pernah tahu kapan Allah mentakdirkan kita terbuka atau dibukakan pintu ma'rifat oleh Allah atau diberi anugerah dekat dengan Allah. Kita tidak pernah tahu ya. Maka kewajiban kita sesuai dengan saran daripada Ibnu Athaillah Sakandari adalah kita melakukan ikhtiar, kita melakukan usaha semaksimal mungkin dengan cara-cara seperti yang kemarin kita ikuti ya, dari mulai ikhlas tingkatannya. Ada 3 tingkatan, kita belajar untuk ikhlas. Kemudian kita ketika melakukan segala sesuatu harus mampu menghindarkan diri dari hungry of popularity, udfun atau idfin wujudaka fi ardil khumul, di hikmah yang ke-11 ya. Kemudian di hikmah ke-12 kita diminta juga untuk melakukan uzlah, memiliki quality time, kata lebih itu. Kemudian di hikmah ke-13 kita juga diminta untuk melepaskan diri begitu ya. Secara bertahap tentu, tidak frontal, tidak revolusioner, tapi evolutif untuk meskipun kita berada di dunia begitu ya, dalam panggung peradaban duniawi, tetapi kita tidak boleh kemudian terbebani, bahkan ya terbebani diri kita oleh urusan-urusan duniawi. Kita yang mestinya harus mengatur duniawi, bukan kita diatur oleh hal-hal sifatnya duniawi. Jadi kita harus mampu menjadi manajer yang baik dari urusan-urusan duniawi kita. Kemudian di hikmah ke-14 kita kemudian dibawa oleh Ibnu Athaillah untuk kemudian secara tauhid sekaligus teologis dan sufistik menyatu dalam satu dimensi bahwa ada wujudul haq, ada eksistensi Allah, keberadaan Allah dalam semua hal yang kita lakukan, yang kita saksikan dan yang kita lihat. Sehingga di sini di hikmah yang ke-15 begitu ya. Ibnu Athaillah membawa kita ya untuk menunjukkan bahwa ketika kita masih ditutup ya, ketika kita masih memiliki hijab antara kita dengan Allah begitu ya, itu artinya atau itu menjadi salah satu indikator kemahakuasaan Allah, menjadi indikator kemahaadri kodratian Allah begitu ya, yang memiliki hak prerogatif sepenuhnya untuk membukakan pintu kemakrifatan kepada siapapun hambanya yang dikehendaki. Jadi begitu ya, dari hikmah mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'hu, intinya adalah kita harus melakukan ikhtiar terus-menerus. Tidak boleh kita berhenti dalam ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittafaqat sepakat apa maqalatul arifina pira-pira pangendikane wong kang padha arif wa isyaratihim ya. Maqalatul arifin wa isyaratahum ya. Wa isyaratuhum maaf. Ittafaqat sepakat apa maqalatul arifina pira-pira pangandikane wong kang padha arif wa isyaratuhum lan pira-pira isyarahe para arifin
wa mawajiduhum lan pira-pira panemune pira-pira wong kang arifin alama ing atase barang dzikira kang wis den sebut apa mak bayane min annama siwallahi nyatane temene sak temene barang kang seliyane Gusti Allah ya annama siwallah iku adamun mahdun iku ora nono murni enggak ada itu adamun mahdun ora nono murni min haitsu dzatuhu saking sisi zate masih wallah la yusofu kang ora iso den sifati begitu ya biwujudin ma Allah biwujudin kelawan wujud ma Allah sartane Gusti Allah. Jadi segala sesuatu tadi itu ya kita melihat kepada hikmah yang ke-15 ini sekali lagi ya segala eksistensi di luar Allah siapapun itu apapun itu ya, itu sejatinya adalah non eksisten begitu ya. Sejatinya adalah tidak ada. Menjadi ada karena zuhurul haq, karena adanya Allah di situ. Karena peran Allah di situ, karena Allah membuatnya eksis, karena Allah mewujudkan, karena Allah mengadakan, karena Allah kemudian menghidupkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sekali lagi kita masih dibawa dalam satu kombinasi ya antara dimensi teologis ya tauhid tentunya dan kemudian juga dimensi tasawuf di mana teosofik kira-kira begitu ya. Jadi teosofi mungkin ya istilah yang mungkin lebih pas ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru menggunakan istilah itu. Jadi antara teologi dengan sofistik ini menjadi satu kesatuan di mana kita orang-orang yang belajar tasawuf ini ya secara bertahap betul-betul mampu tadi meminimalisir keakuan, meminimalisir ego ya, sekaligus juga lambat laun kemudian yang ada hanyalah Allah, yang ada hanyalah Sang Adikodrati dalam semua hal, dalam semua benda, dalam semua makhluk yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita secara bertahap tadi begitu ya, agar kemudian latihan-latihan yang kita lakukan dari mulai keikhlasan, strategi mendapatkan keikhlasan, kemudian kita tidak lagi berbangga-bangga dengan amal begitu ya. Karena amal perbuatan itu sebetulnya hanyalah casing ya begitu ya. Al-a'malu suwarun qaimatun ya, dalam hikmah yang ke-10 atau ke-9 gitu. Al-a'malu suwarun qaimatun warwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha misalnya. Amal perbuatan itu sebetulnya hanya casing saja begitu ya. Ya casing itu kan nggak ada artinya, nggak ada substansinya begitu ya. Sementara ruh dari amal adalah wujudu sirril ikhlasi fi, adanya keikhlasan di dalam amal perbuatan. Sehingga dari mulai kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah tidak boleh berpegangan hanya kepada amal. Lalu kita percaya dengan janji Allah. Lalu Allah Maha memberi kapanpun ya atas doa dan seluruh permohonan hamba yang sudah diupayakan sedemikian lama, meskipun kemudian bentuk anugerah dan waktu penganugerahannya itu tidak sesuai, tidak mesti pas dengan apa yang diminta begitu ya. Tapi Allah adalah zat yang maha memberi. Kemudian dengan kita melatih batin kita sekali lagi tadi itu secara teologi kita makin mantap, secara tauhid kita makin mantap, dan juga dalam dimensi sofistik kita makin melihat adanya eksistensi Allah dalam segala hal yang ada di sekeliling kita. Maka mudah-mudahan itu bisa menjadi pengantar, menjadi wasilah kita akan semakin asyik begitu ya. Ketika kita disarankan oleh atau diberi informasi oleh Ibnu Athaillah bahwa amal perbuatan itu ya sangat bergantung dari passion masing-masing. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal ya, di dalam hikmah yang ke-9 atau ke-8 saya juga lupa urutannya ya. Tapi kalimatnya kira-kira seperti itu. Maka kita memiliki freedom ya, kita memiliki kebebasan untuk kemudian bagaimana kita melatih diri kita secara tadi teologi semakin mantap, dan kemudian dalam dunia sofistik kita juga akan insya Allah begitu ya, secara bertahap kita mampu mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika kita mampu mendekatkan diri kepada Allah secara kontinu, secara istiqomah, dan kemudian senantiasa munajat kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah akan memberikan anugerah, kita diberi anugerah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.